Kita lanjutkan pembahasan TKD BUMN Batch 2 bagian Verbal Logical Reasoning. Kali ini kita akan masuk ke konten yang ketiga dengan topik demonstrasi. Pada hari Rabu, 7 September 2022, telah terjadi upaya demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di wilayah DKI Jakarta. Demo berlangsung selama 3 hari dan berakhir ricuh. Banyak oknum pendemo yang memblokade jalan, melempar batu ke aparat, dan membakar ban. Hal ini membuat diturunkannya 3.236 personel pengamanan untuk mengawal demo di hari ketiga ini. Diketahui juga bahwa massa yang melakukan demo di depan gedung DPR mencapai 1.000 orang. Mahasiswa membawa 12 tuntutan untuk pemerintah dalam aksi demo tersebut. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil membubarkan kerumunan dan menangkap beberapa oknum pendemo yang melakukan kekerasan. Demo ricuh dimulai karena adanya oknum yang membakar mobil polisi ketika demo berlangsung. Polisi memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas dan mengimbau agar massa mematuhi tata tertib selama melakukan aksi unjuk rasa. Para peserta aksi unjuk rasa datang membawa sejumlah atribut demo, seperti bendera serta panduk yang berisikan tuntutan mereka. Terdapat 39 polisi dan 265 mahasiswa yang mengalami luka-luka pasca demo tersebut. Oke, kita ke yang soal nomor 11. Para mahasiswa yang melakukan demo di wilayah Jakarta tersebar di beberapa titik, salah satunya di depan gedung DPR. Jadi bagaimana nilai dari kesimpulannya nih? Apakah salah, benar, atau tidak dapat disimpulkan? Karena di teks tidak terdapat kalimat yang mengatakan bahwa mahasiswanya tersebar di beberapa titik. Yang pasti kita tahu mereka melakukan demo di gedung DPR. Untuk titik lain ini masih belum ada informasi. Bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Maka kesimpulannya adalah yang Charlie. Tidak dapat disimpulkan. Soal nomor 12. Sebanyak 3.236 personel memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas dan ikut mengawal demo di hari ketiga. Karena kalimat penghubungnya adalah dan, maka pernyataan ini dikatakan benar jika kedua persamaan benar. Kedua pernyataan benar ya. Jadi kalau dihubungkan oleh kata dan, maka benar dan benar ini baru bernilai benar. Sedangkan jika benar dan salah, jadi salah satunya saja salah, maka nilainya salah. Sedangkan kalau keduanya salah, ini juga sudah pasti salah. Oke, jadi kita harus memastikan bahwa kedua pernyataan ini bernilai benar untuk menjawab simpulan adalah benar. Sementara jika terdapat minimal salah satu pernyataan salah, maka simpulannya adalah salah. Kita coba jawab. Di sini dikatakan sebanyak 3.236 personel memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas. Yang kita ketahui ada 3.236 personel pengamanan yang diturunkan. Apakah semuanya memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas? Di sini tidak ada informasi yang jelas ya. Di sini dikatakan polisi memberlakukan skenario pengalihan arus lalu lintas. Jadi, apakah semuanya melakukan pengalihan arus lalu lintas atau tidak? Infonya masih belum cukup. Kita ke pernyataan yang keduanya. Dan ikut mengawal demo di hari ketiga. Berarti 3.236 personel ini apakah ikut mengawal demo di hari ketiga? Di sini dikatakan membuat diturunkannya 3.236 personel pengamanan untuk mengawal demo di hari ketiga ini. Nah, karena pernyataan pertama masih tidak dapat disimpulkan dan pernyataan kedua sudah pasti bernilai benar,
maka kesimpulannya masih tidak bisa disimpulkan. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, nanti kalau misalkan kita ketemu sesuatu yang masih belum bisa disimpulkan dan pernyataan keduanya misalkan salah atau pernyataan pertamanya salah, yang penting ada satu pernyataan yang bernilai salah, maka ini sudah bisa dipastikan simpulannya adalah salah. Karena pernyataan dan hanya penghubung dan hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Jadi kalau ada yang salah, maka sudah pasti salah. Soal nomor 13. Kericuan bermula akibat adanya oknum yang membakar ban atau 39 polisi mengalami luka-luka pasca demo tersebut. Nah, berbeda dengan dan tadi, atau ini bernilai benar, misalkan benar atau benar, maka ini sudah cukup untuk benar. Kemudian benar atau salah, jadi salah satunya benar, yang satunya salah, ini sudah cukup untuk benar. Dan hanya bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Jadi ini baru bernilai salah. Jadi kalau sudah terdapat satu pernyataan benar, maka pernyataan tersebut gabungannya itu bisa dikatakan benar. Kita baca kembali soalnya. Kericuan bermula akibat adanya oknum yang membakar ban. Jadi kita cari nih di sini. Demo ricuh dimulai karena adanya oknum yang membakar mobil polisi ketika demo berlangsung. Jadi ini salah ya pernyataannya. Atau kita coba cari pernyataan yang kedua. 39 polisi mengalami luka-luka pasca demo tersebut. Ini terdapat di kalimat terakhir. Terdapat 39 polisi yang mengalami luka-luka pasca demo tersebut. Berarti pernyataan pertama salah atau pernyataan kedua benar, maka simpulannya ini dikatakan benar. Jadi jawaban yang tepat yang bravo. Soal nomor 14. Polisi berhasil mengimbau para mahasiswa untuk dapat mematuhi tata tertib selama melakukan aksi unjuk rasa. Jadi berdasarkan teks di sini, kita baca demo berlangsung selama 3 hari dan berakhir ricuh. Kemudian demo ricuh dimulai karena adanya oknum yang membakar mobil polisi dan seterusnya. Kemudian dari kalimat-kalimat yang tersedia di sini, semuanya merujuk ke demonya berakhir ricuh dan di sini juga ya terdapat polisi berhasil membubarkan kerumunan dan menangkap beberapa oknum pendemo yang melakukan kekerasan. Jadi dari teks dikatakan bahwa semuanya berakhir ricuh. Artinya kalimat polisi berhasil mengimbau para mahasiswa untuk dapat mematuhi tata tertib selama melakukan aksi unjuk rasa. Ini simpulannya bernilai salah karena polisi tidak berhasil. Karena realitanya yang terjadi adalah demo malah berakhir ricuh. Oke. Soal 15. Sebanyak 265 mahasiswa berhasil ditangkap oleh personel pengamanan pasca demo berlangsung. Info yang kita punya di sini adalah 265 mahasiswa yang mengalami luka-luka pasca demo tersebut. Sementara untuk jumlah pasti mahasiswa yang berhasil ditangkap, ini masih belum diketahui ya. Di sini cuma dikatakan bahwa berhasil menangkap beberapa oknum pendemo yang melakukan kekerasan. Jadi ada yang ditangkap, tapi untuk jumlah pastinya masih belum diketahui. Berarti kita jawab C, tidak dapat disimpulkan. Jadi jika kita tidak bisa menilai pernyataannya benar karena sesuai dengan teks atau pernyataannya salah karena bertentangan dengan teks, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Lanjut ke pernyataan yang ke-16 dengan teks yang baru. Ini konten 4
membahas tentang pencurian motor. Pada Senin malam telah terjadi kasus pencurian motor di Komplek Perumahan Purnama 8, Sidoarjo. Pencurian terjadi ketika tersangka berjalan kaki untuk membeli rokok di warung. Ketika melintas di rumah korban, tersangka mendapati kondisi rumah korban dalam keadaan sepi. Pintu rumahnya juga dalam kondisi setengah terbuka, sehingga tersangka memutuskan masuk. Diketahui juga bahwa tersangka adalah tetangga korban yang tinggal berjarak 120 meter dari rumah korban. Tersangka masuk ke dalam rumah dan membawa motor korban dengan cara didorong. Setelah sekitar 90 meter mendorong dari rumah korban menuju tempat tinggalnya, pelaku berhenti di bawah pohon dan memarkirkan motor korban. Tersangka pulang ke rumah mengambil obeng untuk menghidupkan motor tersebut, namun tidak berhasil. Tersangka pencurian berusia 18 tahun dan tidak memiliki riwayat pencurian motor. Motor milik korban pencurian tersebut ditaksir mencapai 12.800.000. Tersangka berhasil diamankan oleh polisi ketika ada warga yang melintas dan curiga dengan aksi pelaku, sehingga memanggil polisi dan warga lain. Soal nomor 16, tersangka diminta membayar ganti rugi sebesar harga motor milik korban. Nah, pernyataan ini tidak dibahas di dalam teks ya. Tidak ada pernyataan yang membenarkan maupun pernyataan yang menyangkal pernyataan ini. Sehingga soal nomor 16 jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Soal nomor 17. Jarak antara pohon tempat pelaku memarkirkan motor dengan rumah pelaku adalah 45 meter. Jadi informasi yang kita punya di sini, tempat tinggal korban dan pelaku ini jaraknya adalah 125 meter. Berarti kalau misalkan di sini rumah korban, sedangkan di sini rumah pelaku, maka jarak dari sini ke sini itu adalah 125 meter. Kemudian dikatakan juga di soal, setelah sekitar 90 meter mendorong dari rumah korban menuju tempat tinggalnya. Artinya dia mendorong dari sini sampai sini sejauh 90 meter karena di sini terdapat pohon nih. Pelaku berhenti di bawah pohon dan memarkirkan motor korban. Nah, pertanyaannya adalah jarak antar pohon tempat pelaku memarkirkan motor dengan rumah pelaku adalah 45 meter. Jadi kalau kita lihat jarak antara pohon ke rumah pelaku itu dari total 125 dia sudah menempuh 90 meter. Berarti sisa 35 meter lagi. Artinya jarak dari sini ke sini itu adalah 35 meter. Sehingga kesimpulan untuk soal nomor 17 adalah salah. Karena jaraknya bukan 45 meter, melainkan 35 meter. Soal nomor 18. Tersangka masuk ke dalam rumah korban atau memang sudah berniat dari awal untuk mencuri motor. Oke, kita bedah satu-satu kalimatnya. Tersangka masuk ke dalam rumah korban ini. Kalimat pertama ini bernilai benar. Kemudian dihubungkan oleh atau. Artinya tanpa mengecek pernyataan dua pun, pernyataan ini sudah benar ya. Simpulan adalah benar. Karena di teks sudah dikatakan bahwa tersangka adalah tetangga korban yang berjarak ini. Tersangka masuk. Jadi di sini dikatakan bahwa tersangka masuk ke dalam rumah. Rumah yang dimaksud adalah rumah korban. Jadi untuk pernyataan atau, jika salah satunya sudah benar, maka sudah dapat disimpulkan bahwa simpulannya adalah benar. Soal nomor 19. Tersangka berhasil menghidupkan motor menggunakan obeng
dan aksi tersebut dilihat oleh warga yang melintas. Karena penghubungnya adalah dan, maka pernyataannya harus benar keduanya untuk bernilai benar. Pernyataan pertama kita cek dulu. Tersangka berhasil menghidupkan motor menggunakan obeng. Kalau kita lihat pernyataannya di sini. Di sini ya, tersangka pulang ke rumah mengambil obeng untuk menghidupkan motor tersebut. Namun tidak berhasil. Berarti pernyataan tersangka berhasil menghidupkan motor menggunakan obeng ini adalah pernyataan bernilai salah. Penghubungnya adalah dan, salah dan. Sementara untuk pernyataan dan, dia akan bernilai salah jika terdapat minimal satu pernyataan yang salah. Jadi karena sudah ada pernyataan yang salah, jadi tanpa mengecek pernyataan kedua isinya apa, kita sudah langsung bisa menyimpulkan bahwa pernyataan ini bernilai salah. Jadi simpulan adalah salah. Soal terakhir untuk video kali ini, soal nomor 20. Jika pintu rumah korban dalam keadaan tertutup, maka tersangka tidak akan masuk ke dalam rumah korban. Jadi pernyataan yang kita punya di sini adalah pintu rumahnya dalam kondisi setengah terbuka sehingga tersangka memutuskan masuk. Jadi kalimatnya sehingga tersangka memutuskan masuk ini sebagai akibat. Pintu rumahnya dalam kondisi setengah terbuka ini adalah sebab. Jadi pernyataannya seperti ini ya. Kalau kita buatkan dalam pernyataan implikasi. Jika pintu rumahnya setengah terbuka, maka tersangka memutuskan masuk. Nah, kalimat ini bisa kita simbolkan sebabnya ini yang pintu rumahnya setengah terbuka, ini bisa kita anggap sebagai P. Sedangkan yang lanjutannya tersangka memutuskan masuk, ini kita anggap sebagai Q. Jadi kalimatnya berbunyi jika P maka Q. P adalah sebab, Q adalah akibat. Jadi penyebabnya adalah pintu rumahnya dalam kondisi setengah terbuka, maka akibatnya tersangka memutuskan masuk. Sementara di sini diminta pernyataan yang apakah pernyataan ini bernilai benar. Jika pintu rumah korban dalam keadaan tertutup, maka tersangka tidak akan masuk ke dalam rumah korban. Jadi kita harus tahu dulu bahwa nilai P maka Q ini itu senilai dengan negasi Q maka negasi P. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu juga bahwa P maka Q ini itu nilainya tidak kongruen atau tidak senilai dengan negasi P maka negasi Q. Kemudian P maka Q ini juga itu nilainya tidak senilai dengan Q maka negasi P. Jadi jika terdapat kalimat implikasi seperti ini tidak boleh serta-merta langsung dinegasikan atau dibalik saja kalimatnya karena pernyataannya tidak sama. Jadi kalau kita perhatikan kita sudah punya pernyataan P maka Q dari teks. Nah, kita baca pernyataan dari soal. Jika pintu rumah korban dalam keadaan tertutup, berarti ini lawannya P ya. Nah, ini pernyataannya adalah negasi P. Maka tersangka tidak akan masuk ke dalam rumah korban. Tidak akan masuk berarti negasi Q. Nah, dua pernyataan ini nilainya tidak sama. Ini tidak kongruen ya. Ini tidak kongruen. Sehingga yang benar pasti dari yang dari teks. Jika P maka Q, maka pernyataan yang ini karena tidak senilai dengan ini, maka disimpulkan bahwa pernyataannya bernilai salah. Jadi jawaban yang tepat yang alfa, simpulan adalah salah. Sekian dulu pembahasan hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.